ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi salam semuanya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kita berkumpul bersama-sama di dalam memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita di dalam beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan, agar Tuhan memperkenankan kita untuk sungguh-sungguh berdekat kepadanya. Saat teduh dimulai. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Segala kemuliaan dan hormat hanya untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya kita berikan hanya kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mengangkat satu pujian, kemuliaan dan hormat. Hallelujah.
membaca firman Tuhan secara bertatapan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur nomor 119 ayatnya ke-9 hingga ayatnya yang ke-16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dan menjaga sesuai firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah perintah-perintah-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Bersama-sama aku hendak merenungkan perintah-perintah-Mu dan mengamalkan jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ucapan Tuhan-Mu. Firman-Mu tidak akan berubah. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saat ini Tuhan izinkan kami jemaat-Mu datang berhimpun di gereja-Mu di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan dan hebatnya kami, karena belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau beribadah di hadapan-Mu. Mari Tuhan tolong berkati setiap kami agar kami hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu di dalam beribadah pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan untuk setiap para hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat yang berasal dari Engkau ya Tuhan, sehingga para anak-anak-Mu dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati mereka. Dan juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir, kiranya Tuhan tolong Engkau berikan kesiapan hati, kesungguhan hati di dalam beribadah pada pagi hari ini. Doa untuk jemaat kami yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan tolong Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan keadaan selamat ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya kuasa-Mu dan kehendak-Mu menjadi janganlah kehendak kami. Di doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita sadar bahwa setiap kita adalah tidak luput dari pelanggaran, kesalahan, melakukan dosa setiap saat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saat ini kita berkesempatan untuk mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita diampuni, agar kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian KPPK 123, sungguh heran penebusku.
Minta Bapa kami memimpin kita dalam doa pengakuan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pagi hari ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu datang ke hadapan-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan diri kami. Tuhan, kami yang lemah, kami yang gampang jatuh di dalam dosa, kami datang memohon belas kasihan-Mu untuk setiap kami, memohon pengampunan-Mu untuk semua dosa-dosa yang kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, tolong bantu kami untuk sadar akan Tuhan yang adalah Tuhan dan Raja atas diri kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang telah menyertai kami, memberkati kami. Tuhan, tolong sadarkan kami untuk tidak bermain-main dengan dosa. Tuhan, tolong ingatkan kami selalu untuk tidak mempermainkan kasih pengampunan Tuhan. Tolong kami Bapa untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan kami mau berusaha dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, kami bisa tidak berdosa sehari demi sehari. Tolong ya Bapa, tolong kami semua, bantu kami untuk menjadi seorang Kristen yang bisa bersaksi. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini terambil di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesuba akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telajanilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Biarlah petunjuk hidup baru ini yang mengingatkan kita sebagai anak-anak terang, mari kita hidup menjadi anak-anak terang, tidak hidup di dalam dosa lagi, tidak hidup di dalam pencemaran, tapi hidup di dalam kekudusan. Mari kita menyanyikan satu pujian lagi dari KPPK 183, Yesus aku milikmu, oh Tuhan. Tuhan
Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang tidak mungkin, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri. Sebagai orang percaya, sebagai gereja, mari kita berdoa syafaat. Secara khusus kita bersyukur untuk acara yang sudah kita laksanakan pada hari Selasa yang lalu, mana gereja kita sudah berulang tahun 2 kali atau berumur 2 tahun. Biarlah kita doakan sehingga ke depan terus Tuhan memelihara, terus Tuhan menjaga sehingga kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di Kota Blitar dan sekitarnya. Kita juga berdoa untuk kegiatan pelayanan dalam 1 minggu ke depan. Kita berdoa untuk jemaat yang sakit, yang lama tidak beribadah, dan yang mencari pekerjaan saat ini. Kita juga doakan agar ada jiwa-jiwa baru datang beribadah di roti hidup ini. Mari kita angkat doa ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam gereja kami di Roti Hidup. Kalau bisa kami merayakan HUT yang kedua kali pada tanggal 5 Juli yang lalu ya Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk HUT acara yang sudah berjalan dengan baik tanpa ada kekurangan satu apapun. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong Engkau berkati kita hidup ke depan agar menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di dalam Kota Blitar ini, bahkan juga di sekitarnya. Kiranya melalui gereja Roti Hidup dapat menjangkau jiwa-jiwa banyak di hadapan Tuhan untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bersyukur untuk acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para donatur yang telah mendukung acara ini berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan tolong memberkati para donatur kami di dalam pekerjaan, dalam usaha. Kiranya Tuhan tolong Engkau berkati, Engkau melimpahkan berkat bagi mereka yang telah mengulurkan tangannya untuk mendukung acara kami di GKI Hidup ya Tuhan. Berkati dalam keluarga, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan hidup ya Tuhan. Ya Tuhan, ke depan kami berdoa juga, kiranya Tuhan menghadirkan donatur bagi kami untuk mengembangkan pelayanan di GKI Hidup ini ya Tuhan. Waktu jemaat Tuhan, para anak-anak Tuhan, orang-orang yang tidak kami kenal, kami percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk mendukung gereja kami GKI Hidup ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, jemaat kami yang sedang sakit saat ini. Kami tidak tahu apa penyakit mereka alami, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang Maha tahu segala jemaat kami yang sedang sakit saat ini. Mohon Tuhan berkat-Mu bagi mereka, kiranya ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Biar melalui makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi ya Tuhan, yang mereka menjadi saluran penyembuhan yang berasal dari Tuhan. Saya berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang sudah lama tidak beribadah. Saya berdoa kiranya Tuhan tolong ingatkan mereka supaya meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama di gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan ada jiwa-jiwa baru untuk datang beribadah di gereja kami di Roti Hidup ini. Sehingga lewat Roti Hidup ini ya Tuhan, banyak jiwa dibenamkan untuk Tuhan. Saya berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh kegiatan-kegiatan dalam minggu ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati baik kegiatan yang dilakukan dalam minggu ke depan, kiranya Tuhan pimpin berkati setiap para hamba-Hamba-Mu yang melayani agar melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Engkau sempurnakan sesuai seluruh dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh saudari Fili. Kepada saudari Fili dipersilakan. Terima kasih kesaksian pujiannya. Mari setiap kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mengangkat satu pujian, penuhi sekarang Tuhan.
bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini mengizinkan kami datang di tempat ini bersama-sama untuk memuji memuliakan nama. Terlebih dan Tuhan kami akan sama-sama belajar sebagai kecil dan turun firman. Biarlah firman pada pagi hari ini boleh tetap dalam hati kami, boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang hamba-Mu yang sampaikan sesuai dengan spirit dan kehendak-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan. Ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami boleh mendapatkan sukacita yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama kami berdoa. Pagi saya berangkat dari restoran, kok cuacanya dingin. Saya pikir karena di kampung dingin, ternyata di kota juga dingin. Tapi puji Tuhan, kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa datang ke tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Apa ada yang belum kenal dengan saya? Pasti sudah kenal ya Bapak Ibu. Saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja Roti Hidup yang kita berulang tahun yang kedua ya. Kok kami nggak diundang? Tahun depan ya Pak, kami tunggu undangannya. Kita akan membuka cerita yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 18. Kita akan baca secara bertanggapan. Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 18. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak Allah dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Tema kita pada pagi hari ini gereja yang memelihara kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih kudus itu? Saya harus kudus, tidak boleh tercemar oleh dunia ini. Saya akan tinggal di hutan tanpa orang lain berkontak dengan saya, berkomunikasi dengan saya, karena dunia ini tidak kudus. Itu pikiran para biksu ya. Kalau zaman dulu ada biksu itu mengatakan bahwa harus menyembunyikan diri, pergi ke hutan belantara seperti itu. Tetapi menurut kita apakah kekudusan itu? Kudus itu berarti bersih atau suci. Kenapa kita harus hidup kudus? Dari pembacaan tadi kita melihat bahwa ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu apa hubungannya dengan kekudusan dalam bergereja? Kalau kekudusan itu kan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, contohnya kalau di dalam gereja misalnya ada jemaat yang sakit, pasti yang lainnya ikut sakit. Begitu juga dengan kekudusan di dalam gereja. Misalnya Pak Pendeta, penginjil, jemaat sudah hidup kudus, tetapi ada salah satu jemaat yang
melenceng atau tidak kudus, gereja itu akan sakit. Karena ketika kita di dalam berkomunitas ada satu yang tidak sama atau mirip, akan pincang. Maka dari itu, kenapa sih kita ini di dalam kehidupan kita maupun di dalam gereja kita dituntut untuk hidup kudus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan kita tadi kita melihat bagaimana kita harus hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perintah untuk menjaga kekudusan hidup adalah perintah Allah. Perintahnya kepada siapa? Kepada umat yang dikasihi. Siapa sih umat yang dikasihinya? Saya dan saudara. Karena apa? Karena Allah itu kudus. Allah itu mau kita umatnya ini menjadi kudus, sehingga manusia yang berdosa, yang sudah mati karena dosa, bisa menjadi kudus dan bisa menjadi anggota kerajaan. Secara manusia, kekudusan itu tidak akan mungkin bisa terlaksana tanpa Allah. Bagaimana? Saya ini sudah berdoa tiap hari, saya sudah baca firman Tuhan tiap hari. Apakah kita bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus? Karena itu semua adalah karya Allah, perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai umat Allah, kita dituntut untuk hidup kudus. Kalau kita bilang saya adalah umat pilihan Allah, saya sudah ditebus oleh Allah sebagai umat Allah yang mewakili akan kehadiran Allah bagi dunia ini, maka Allah ingin umatnya hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena kekudusan hidup adalah berbeda antara kita orang yang sudah mengenal Kristus dan orang yang belum mengenal Kristus. Kalau kita melihat di luar sana, banyak orang yang mengatakan saya Kristen, tetapi korupsi di mana-mana. Ada apa enggak? Biasa ditelevisikan, Matius ini orang Kristen. Apakah dia bisa menjalani urusan hidupnya? Tidak. Kita orang yang sudah dipilih oleh Allah, kita dituntut oleh Allah untuk hidup serupa dan sesuai dengan gambar Allah. Yang menjadi persoalannya saat ini, bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Allah, yang sudah dipanggil oleh Allah, menjaga kekudusan di dunia yang penuh dengan tantangan. Kalau kita lihat dari bacaan tadi bahwa zaman dahulu saja masalah kekudusan sudah menjadi hal yang sulit. Di zaman Rasul Petrus, masalah kekudusan itu sangat sulit untuk dilakukan pada manusia pada zaman itu, orang-orang pada zaman itu. Apalagi sekarang ini, di mana-mana kita bisa disuguhkan dengan berbagai hal yang bisa merusak kekudusan kita. Seperti HP, di YouTube biasa kita mau nonton yang ini, tiba-tiba ada iklan, ada sembarangan. Bagaimana kita menanggapi semua itu di dalam kehidupan? Jikalau dulu orang untuk mencari kesenangan harus membayar mahal, tapi saat ini semua begitu murah, bahkan gratis. Kita melihat kadang semakin banyak orang-orang yang mencemooh ketika ada seseorang yang hidup menjaga kekudusan hidup, dianggap hina oleh dunia.
Orang tidak lagi kagum dengan orang-orang yang hidupnya sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Banyak orang yang mencemooh dan mengatakan kurang gaul, tidak gaul seperti itu. Kadang juga dianggap sebagai orang bodoh karena tidak mau ikut perkembangan zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dunia menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan kita di dalam berbagai bentuk. Biasanya membawa kenikmatan bagi dunia. Ayo, kamu tanda tangan kontrak ini, nanti saya bawakan ini, saya bawakan ini. Akhirnya korupsi itu merusak kehidupan dan kekudusan hidup anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Sementara banyak orang mau enaknya saja. Mereka ingin tetap bisa diberkati Tuhan, tetapi bisa hidup mendapatkan limpah dari Tuhan sepanjang hidupnya, namun menolak untuk menjaga kekudusan hidup. Enak ya? Saya hidup sembarang, mau ini boleh, mau itu boleh, mau ini boleh, mau itu. Berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup saya. Saya ini sudah setia pada Tuhan, tetapi kadangkala hal remeh-temeh merusak kekudusan hidup kita kepada Tuhan. Kadang ketika kita berjalan, kita diserempet motor, umpatan makian kepada orang. Seperti itu. Kadang kita lagi duduk di tangga, tiba-tiba ini loh, anaknya begitu loh, gini, gosip. Itu akan merusak kekudusan hidup kita. Saya tidak saya ini jemaat Tuhan yang setia melayani, setia gereja, setia perpuluhan. Tapi ketika ada masalah, ketika ada masalah, anaknya tidak sengaja keserempet motor, terus seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen saat ini tidak berdaya menghadapi tantangan, dan pada akhirnya mereka menyerah terhadap dunia ini. Mereka tidak mampu lagi mempertahankan identitasnya sebagai seorang Kristen, orang yang sudah dipilih Allah, orang yang sudah dikuduskan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Setan manusia biasa, kadang lupa manusiawi, tetapi melalui Roh Kudus pasti kita akan diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kekudusan hidup kita. Pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana caranya kita mempertahankan kekudusan hidup di tengah dunia yang begitu mengerikan? Dunia ini sangat ngeri sekarang ya Bapak Ibu. Di mana-mana sekarang di YouTube sekarang saya lihat mereka protes, ada yang protes. Kami ini tidak membom kelompok LGBT itu, kami ini tidak bom gereja, tidak bom masjid, tidak apa. Tapi kenapa kok kami dilarang? Itu kalau seandainya anak yang lihat, anak yang labil yang menonton acara itu, apa itu tidak akan merusak mental mereka? Untuk itu kita sebagai warga gereja, bagaimana supaya kita bisa menangkal semua serangan-serangan dunia yang akan merusak kekudusan hidup kita? Yang pertama, dari tadi pembacaan kita, Pastor Petrus mengatakan, persiapkan akal budi. Orang Kristen itu harus pintar. Kenapa harus pintar?
biar nggak gampang dibodoh-bodohin orang. Banyak sekarang ajaran mengatakan seperti ini. Terserah kita sekarang mau hidup sesuka nggak masalah. Kita kan sudah diberkati Tuhan, kita kan sudah dipilih Tuhan, kita sudah diberikan anugerah pada Tuhan. Akhirnya menyalahgunakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dalam keadaan kita yang mengalami krisis moral dan tidak mempedulikan adanya Allah, Petrus berkata, siapkanlah akal budi. Untuk apa kita harus mempersiapkan akal budi? Supaya kita sebagai orang Kristen yang cerdas, yang pintar, bisa membedakan mana kehendak Allah dan bukan. Hanya dengan akal budi yang bersih dan sudah dikuduskan oleh darah Kristus dan firman-Nya yang memungkinkan kita untuk kita bisa menolak segala bentuk tawaran yang akan menghancurkan kekudusan hidup kita. Kalau kita pintar, ayo, kita tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh dunia ini. Karena dunia ini banyak sekali menawarkan hal-hal yang luar biasa secara kasat mata, tetapi akhirnya akan merusak kehidupan kita seterusnya. Yang kedua, yang pertama tadi kita mempersiapkan akal budi kita. Yang kedua, waspadalah. Waspadalah. Artinya menunjuk pada suatu sikap kontrol diri dan disiplin yang kuat. Pada waktu kita berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ini aku, ini saya, bentuklah saya sesuai dengan kehendakmu, maka Roh Kudus itu akan ada dalam diri kita. Disitulah kita akan mulai mengendalikan diri kita. Kalau secara manusia memang kita tidak mampu. Siapakah kita ini? Secara manusia kita ini lemah. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan, Roh Kudus itu yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita akan terus kuat. Bisa nggak Roh Kudus itu hilang? Bisa. Ketika kita melupakan Tuhan, ketika kita sudah mulai hidup seenaknya semaunya kita sendiri, Roh Kudus akan pergi meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus waspada terhadap intrik-intrik dunia. Iblis itu berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Dengan cara apa? Hari Minggu di sekolah, ayo kita adakan ekstra. Anak saya itu ekstra ikut pencaksilat di sekolahnya kalau hari Minggu jam 7 sudah harus ke sekolah, saya ngomong tidak. Anak saya gereja. Kalau setelah jam 8, jam 9 boleh. Dan akhirnya ya teman-temannya, gurunya juga menyadari. Bagaimana kita melihat, kamu nanti kalau latihan lebih bagus nanti kamu juara. Itu adalah intrik iblis untuk menjauhkan kita anak-anak dari persekutuan, sehingga makin hari kita makin lemah. Kekuatan orang Kristen adalah bersekutu bersama saudara seiman. Saya kadang di rumah bersekutu, ya saya bersekutu, tapi kadang ngantuk Bu. Sementara berdoa, tiba-tiba ngantuk, baca Alkitab ngantuk tiduran. Tapi kalau kita bertemu dengan saudara seiman kita, itu adalah kekuatan kita bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita mempunyai orang-orang yang saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kekudusan kita. Yang ketiga yaitu berpegang pada firman Tuhan. Di dalam ayat 16 kata ada tertulis menunjukkan kepada firman Tuhan. Petrus mengatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah pernyataan yang penuh kuasa. Sebab untuk hidup kudus kita harus berjalan sesuai dengan firman. Firman Tuhan sudah diajarkan kepada kita.
kita boleh mengikuti dan menaati apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Firman Tuhan adalah roh yang mengalahkan si jahat, terang yang membimbing dalam dunia yang gelap, makanan rohani yang menguatkan kita, dan air yang menyucikan kita. Berpegang pada firman Tuhan itu akan menguatkan kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Anak-anak muda sekarang harus kuat, karena anak-anak muda sekarang adalah generasi penerus gereja kita. Ketika banyak tawaran datang untuk menjatuhkan, tetap berpegang pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga gereja, orang yang percaya, kita meyakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah sendiri. Amin. Sesuai dengan rencana. Saya ikut Tuhan, tapi kok saya sakit, saya nggak sembuh-sembuh. Kita percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu senang. Tuhan mengizinkan kita sakit, Tuhan mengizinkan kita lemah, itu untuk menguatkan kita, supaya kita tetap hidup kudus di dalam, supaya kita tetap bersandar dan tidak memuja Tuhan, seperti bangsa-bangsa Israel. Bangsa Israel yang hampir sedikit lagi masuk ke tanah Kanaan, tapi begitu mereka memuja Tuhan, mereka tidak hidup dalam kekudusan, semua mati. Tidak ada satu orang pun masuk menunggak perjanjian. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk mengingatkan, untuk menyadarkan kita, untuk membimbing kita, supaya kita tetap taat dan mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita dipilih menjadi bangsa yang terpilih, menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Kita memiliki tugas untuk menjadi saksi hidup di dalam kekudusan. Kalau tugas hamba Tuhan melayani, memberitakan Injil, tugas kita cuma menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang yang percaya. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, kekudusan hidup kita, untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan untuk saya dan saudara. Ia mau supaya kita hidup di dalam, artinya kita harus terus melakukan pekerjaan baik. Sebagai warga gereja, hendaklah kita menyadari bahwa tugas yang kita emban hanya mungkin dilakukan dengan baik dengan pertolongan Roh Kudus. Jangan merasa saya sudah pendeta, saya sudah penginjil, saya bisa sendiri. Tidak bisa. Ketika kita mengandalkan diri kita, kita akan jatuh. Karena tanpa Roh Kudus Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, semuanya akan sia-sia. Manusia bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dari hari ke hari bagaimana kita hidup, dibimbing, dipimpin, dan terus diajar serta dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita di dalam bermasyarakat, di dalam bergereja boleh terus hidup kudus dan menjadi berkat, bukan saja untuk jemaat Tuhan, bukan saja untuk teman-teman komunitas kita, tetapi untuk orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Melalui peranan Roh Kudus, orang percaya, kita sebagai warga gereja akan dimampukan untuk memelihara atau mempertahankan kekudusan sepanjang hidup, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan bergereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bolehkah kita menegur teman kita yang salah? Boleh dengan kasih.
sehingga kesatuan gereja tidak coba. Ketika satu visi kita, misi kita bersama sejalan dan searah, pasti Tuhan akan mengabulkan setiap apapun yang menjadi pergumulan gereja. Syaratnya apa? Kita harus hidup tulus dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Ketika ada masalah, jangan iri dengan orang lain, jangan iri dengan gereja lain, tetapi kita memperkuat iman kita secara pribadi. Lalu kita satukan di dalam satu komunitas dalam satu gereja, sehingga apapun yang menjadi visi misi gereja kita akan terjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita bahwa kekudusan hidup pribadi kita yang akan timbul dalam kehidupan bergereja. Jadi kan kita boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang dan garam kita, yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, boleh mengenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Kau mengingatkan kami di tengah dunia yang begitu sangat mengerikan saat ini. Engkau masih mengasihi kami sehingga Roh Kudus-Mu terus Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami secara manusia tidak mampu, Tuhan. Tapi karena kasih karunia Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, sehingga Kau memampukan kami untuk kami boleh tetap setia kepada Bapa yang baik. Berkati kami semua, sehingga Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kami tidak lagi, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, segala pergumulan kami baik secara pribadi maupun secara bergereja boleh Engkau jawab sesuai waktu yang Tuhan sudah berikan kami. Terima kasih Bapak, hamba sudah bisa berbicara. Biar firman Tuhan yang boleh bertaruh dalam hati kami semua, boleh kami lakukan dalam langkah kehidupan kami. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah kita dengar biarlah menjadi pengingat kita sebagai gereja atau sebagai pribadi-pribadi orang-orang percaya. Kita harus menjaga atau memelihara kekudusan hidup. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk petugas persembahan hari ini akan dilayani oleh Bapak Ibu Purwanto. Sebelum kita mengumpulkan atau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, dari KJ 370. Biarlah pujian ini menjadi satu komitmen bagi kita untuk hidup memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Terima
Amin. Saya akan membacakan warta untuk kita dan bagi tentang untuk pelayanan dalam 1 minggu ke depan. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Alicia Peret atas pelayanannya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati ya Bu. Ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum selesai, ibadah pemuda remaja Ora de Labora setiap Sabtu pukul 17 WIB bertempat di Jalan Cokro Binoto 160A. Sekolah Injil Libura atau Sil Ana diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 9 WIB sampai selesai bertempat di Blitar Park. Mohon orang tua untuk mengantarkan anaknya di Blitar Park. Nanti di sana ada guru-guru sekolah minggunya telah menunggu di pintu masuk. Untuk acara pemuda remaja Ora de Labora, mereka juga mengadakan acara ibadah padang di Puncak Sekawan Kubilingi pada hari Rabu sampai hari Kamis. Kiranya orang tua juga dapat mendukung anak-anaknya di dalam melakukan ibadah padang ini. Untuk itu, karena ibadah padang pemuda pada hari Rabu, maka ibadah kaum wanita kita liburkan sementara. Seluruh jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Yohanes Ivan pada hari ini 10 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdiri. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan sudah tertera di dalam warta yang sudah ada di tangan kita saat ini. Jika ada kesalahan nominal atau kesalahan penulisan atau yang belum tertulis, persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi sekretaris atau Ibu Bendahara. Untuk penata layanan untuk minggu tanggal 17 Juli 2022, pengkhotbah saya sendiri, liturgos Ibu Sio Lestari, musik Saudari Nike, backing vokal Saudara Wisnu dan Saudari Vika, kolektor Ibu Alia dan Saudari Elia, penyambut Saudara Stephen dan Saudari Nona. Demikian warta untuk pagi hari ini. Jika nanti ada warta tambahan atau pengumuman tambahan dari majelis atau pengurus, dipersilakan setelah ibadah kita selesai. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat nanti dari Bapak Pendeta Pio Utomo. Kita nyanyikan satu pujian lagi, doksologi. Oh
kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami berdoa Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat siang hari ini, kiranya Tuhan memberikan sukacita surgawi, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa melimpah di dalam kehidupan mereka. Kami mempertaruhkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan naik tingkat, mau masuk perguruan tinggi, dari SMP mau masuk SMA, dari SD mau masuk SMP dan seterusnya ya Bapak. Kami membutuhkan banyak biaya untuk mereka semua. Kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bekerja, baik yang ada di kota ini, yang ada di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri. Kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menjauhkan daripada mara bahaya. Tuhan akan menjauhkan mereka daripada kecelakaan. Tetapi cinta kasih Tuhan Yesus Kristus akan menyertai mereka semua. Kami juga mempertaruhkan rumah tangga yang di dalam Tuhan. Yang saat ini kekurangan, Tuhan akan memberi kecukupan. Yang saat ini sakit dan terbaring di rumah maupun yang terbaring di rumah sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Bilur-bilur kasih Tuhan akan hadir di dalam kehidupan mereka, dan zaman kasih Tuhan ini akan mempengaruhi kehidupan mereka, dan mereka akan sembuh atas campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara terkasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin.